Trik psikologis berikut akan membantu kamu menjadi lebih sukses di tempat kerja, dalam situasi sosial, dan kehidupan secara umum. Trik psikologi ini terus dipraktekkan oleh orang-orang sukses. Mereka akan memungkinkan kamu memperoleh keuntungan penting dan kontrol lebih besar atas hasil potensial di berbagai bidang kehidupan sehari-hari kamu. Mari kita ungkap kiat-kiat psikologi pintar ini yang akan membantu kamu lebih percaya diri di sekolah, di tempat kerja, dan dimanapun kamu berada. Nomor 1. Berikan hadiah. Jika kamu ingin mengubah perilaku orang lain terhadap kamu secara positif, tawarkan sesuatu secara gratis. Jangan khawatir, tidak harus mahal. Nyatanya, hadiah kecil pun bisa berdampak signifikan pada perilaku orang terhadap kamu. Misalnya, jika kamu memberikan hadiah kecil kepada seseorang yang tidak terlalu menyukai kamu, mereka mungkin menganggap kamu menarik. Dan seperti halnya memberi hadiah, melakukan kebaikan dapat mengubah persepsi seseorang tentang kamu. Kamu akan tampak diinginkan, mudah didekati, dan lebih membantu dari sebelumnya. Nomor 2. Perhatikan tertawa. Ingin mencari tahu siapa orang yang paling dekat satu sama lain dalam suatu grup, atau ingin tahu siapa yang paling menyukai kamu? Perhatikan siapa yang melihat siapa ketika semua orang di grup mentertawakan sebuah lelucon. Orang secara naluriah melihat dan setuju dengan orang yang mereka rasa paling dekat dalam satu kelompok. Trik psikologi kecil ini tidak hanya berguna untuk menemukan orang yang menyukai kamu, tetapi juga cara yang bagus untuk mencari tahu siapa yang diam-diam menjalin hubungan atau memiliki kasih sayang yang dalam satu sama lain. Nomor 3. Pindah ke sebelah agresor. Kita semua pernah berada dalam situasi di mana entah dari mana percakapan mulai agresif dan meningkat secara intens. Kecuali jika kamu menyukai drama, saya sarankan kamu menghindari situasi ini. Kamu mungkin memiliki argumen terbaik di dunia, tetapi biasanya orang merasa kesal ketika mereka merasa salah. Jadi, kapanpun kamu merasa pertengkaran yang kamu alami menimbulkan ketegangan, cukup duduk atau berdiri di samping orang lain. Kamu tidak akan tampak sebagai ancaman, dan mereka pada akhirnya akan tenang. Nomor 4. Perhatikan kaki. Dengan mengamati kaki lawan bicara kamu dari dekat, kamu akan dapat langsung mengetahui seberapa tertarik atau nyamannya mereka. Misalnya, jika kamu berbicara dengan seseorang yang kakinya mengarah ke kamu dapat dengan aman berasumsi bahwa mereka tertarik dengan percakapan tersebut. Sebaliknya, jika kaki mereka menjauh dari kamu, mereka secara tidak sadar menyampaikan bahwa mereka tidak ingin berbicara dengan kamu lebih lama lagi. Jika kaki seseorang mengarah ke pintu, ini biasanya berarti dia berniat untuk pergi dan kamu menahannya. Nomor 5. Cermin bahasa tubuh. Jika kamu secara halus meniru bahasa tubuh orang yang kamu ajak bicara, kamu dapat secara efektif membangun kepercayaan dengan mereka. Dengan meniru cara mereka berbicara dan cara mereka bergerak, mereka akan lebih menyukai kamu. Karena bagi mereka, kamu akan terlihat lebih cocok. Apa yang disebut efek bunglon ini tidak hanya dapat memperlancar interaksi sosial, tetapi juga dapat meningkatkan rasa suka di antara mereka yang berinteraksi. Sederhananya, kamu senang berbicara dengan mereka yang meniru postur, ekspresi wajah, dan perilaku kamu lainnya. Nomor 6. Kekuatan keheningan. Pernahkah kamu menemukan diri kamu dalam situasi di mana seseorang bertanya pada kamu tentang sesuatu yang tidak ingin kamu ceritakan? Cukup aman untuk berasumsi bahwa kita semua pernah berada dalam situasi seperti ini berkali-kali. Namun, ada cara untuk membuat orang mengungkapkan lebih dari yang mereka inginkan. Salah satu peretasan psikologi untuk mencapai ini adalah dengan memanfaatkan kekuatan keheningan. Jika kamu tidak puas dengan jawaban yang diberikan seseorang, tetaplah diam dan teruslah memandang mereka. Biasanya, kombinasi keheningan yang canggung dan kontak mata yang tegas akan menekan mereka untuk menjembatani keheningan tersebut dengan mengungkapkan lebih banyak. Nomor 7. Gunakan sinyal subliminal. Yang ini sangat kuat dan juga sedikit manipulatif.
terutama jika orangnya sugestif. Jadi, gunakan secara bertanggung jawab dan dengan cara yang etis. Mendapatkan tanggapan positif dari seseorang biasanya adalah hal yang kita inginkan. Apakah itu melakukan penjualan atau mempromosikan sudut pandang. Kamu selalu ingin orang bergabung. Mengangguk saat kamu mencoba menyampaikan pesan kamu adalah cara yang ampuh untuk membuat orang tersebut setuju dengan kamu. Orang biasanya suka menirukan, jadi kemungkinan besar mereka akan mengangguk balik saat kamu berbicara. Ini selanjutnya akan menyampaikan ke otak mereka bahwa mereka harus setuju dengan kamu. Nomor 8. Buat atribusi salah dari gairah. Peretasan psikologi ini sangat berguna untuk kamu berkencan. Lain kali, kamu berkencan dengan seseorang, pastikan itu melibatkan adrenalin. Bawa mereka ke suatu tempat yang menyenangkan untuk membuat jantung mereka berdetak kencang. Misalnya, naik roller coaster atau menonton film horor. Pada dasarnya, aktivitas apapun yang melibatkan adrenalin secara psikologis akan mengelabui teman kencan kamu dengan berpikir bahwa gairahnya dikaitkan dengan kamu, bukan aktivitasnya. Nomor 9. Berikan pilihan. Kapanpun kamu ingin seseorang membuat keputusan yang kamu sukai, beri mereka pilihan yang ada dalam bingkai keputusan kamu. Misalnya, jika kamu ingin anak melakukan sesuatu, jangan tanya apakah mereka mau. Kemungkinan besar mereka tidak mau melakukannya. Alih-alih bertanya apakah kamu ingin sayuran, beri mereka pilihan untuk dipilih. Cukup dengan mengatakan, apakah kamu ingin brokoli atau apakah kamu lebih suka wortel bayi yang sangat lezat ini? Anak-anak akan merasakan seolah-olah mereka memiliki kendali yang besar dengan diizinkan untuk memilih. Meskipun kamu sudah membuat keputusan untuk mereka. Retasan kecil yang cerdas ini tidak hanya bekerja dengan anak-anak, tetapi juga membantu kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan orang dewasa. Pelayan kamu melakukannya untuk kamu sepanjang waktu. Nomor 10. Gunakan suara pasif. Dalam penulisan penelitian, kalimat pasif bisa menjadi jelek dan tidak pantas. Namun dalam interaksi sosial, bersikap pasif bisa sangat membantu untuk menjaga kekompakan dan hubungan baik. Jadi, alih-alih berkata, "Kamu tidak mengirimi saya buku itu," katakan, "Buku itu tidak terkirim." Perhatikan perbedaan antara kedua kalimat tersebut. Yang pertama terdengar seperti menyalahkan, sedangkan yang kedua berfokus pada objek. Dalam hal ini, bukunya, dan bukan orangnya. Dengan menggunakan kalimat pasif, kamu dapat dengan mudah menghindari konfrontasi dan konflik. Nomor 11. Panggil orang dengan nama mereka. Mengingat nama sangat penting karena kita merasa penting ketika seseorang menyebut nama kita. Oleh karena itu, memanggil orang dengan namanya dapat membuat mereka langsung menyukai kamu. Dan itu akan segera membangun rasa percaya dan persahabatan. Sesulit kelihatannya, jika kamu dapat membiasakan tidak hanya mengingat nama seseorang saat bertemu mereka, tetapi menggunakan nama mereka dalam percakapan selanjutnya, mereka akan menganggap kamu menawan dan luar biasa. Nomor 12. Kekuatan sentuhan. Sentuhan adalah alat ampuh yang membantu orang memahami emosi dengan baik. Menyentuh bahu atau lutut seseorang menciptakan ikatan emosional dan fisik, terutama pada saat-saat kegembiraan, tawa, dan kesedihan. Sentuhan secara positif memperkuat sifat-sifat ini. Ini akan membantu membuktikan ketulusan kata-kata kamu, mengungkapkan emosi yang benar, dan membantu kamu mendapatkan kepercayaan orang lain. Nomor 13. Membuat orang lain mengulangi lelucon. Sebagian besar lelucon berhenti menjadi lucu ketika perlu diulang, dan kamu dapat menggunakan ini untuk keuntungan kamu. Jika seseorang menceritakan lelucon atas biaya kamu, bersikaplah seolah-olah kamu tidak mendengar lelucon itu dengan benar. Minta mereka mengulanginya untuk kamu. Begitu mereka selesai mengulangi lelucon itu tidak lagi selucu yang pertama kali. Alternatifnya, kamu juga bisa berpura-pura tidak mengerti lelucon itu. Minta mereka untuk menjelaskan apa yang lucu tentang itu. Harus menjelaskan lelucon bahkan lebih buruk daripada harus mengulanginya. Nomor 14. Minta bantuan dengan cara yang benar. Akui saja, kita semua suka membuat orang lain melakukan sesuatu untuk kita.
Apakah kita benar-benar membutuhkan bantuan atau kita hanya malas? Dinamika sosial menunjukkan bahwa dalam hubungan platonis tidak ada yang benar-benar menyukai bajingan. Jadi, kapanpun kamu membutuhkan bantuan, mulailah kalimat kamu dengan "saya butuh bantuan kamu". Dalam kebanyakan kasus, orang akan menerima permintaan kamu dan akan membantu kamu, terutama karena orang tidak suka rasa bersalah karena tidak membantu seseorang. Dan selain itu, rasanya menyenangkan bisa membantu. Nomor 15, berikan validasi. Sebagian besar tindakan kita adalah hasil dari kebutuhan kita akan validasi. Jadi, apa cara terbaik untuk membuat orang menyukai kamu? Beri mereka apa yang mereka inginkan. Tentu saja, lain kali kamu berbicara dengan seseorang dan mereka mengatakan sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Ulangi apa yang baru saja mereka katakan dengan kata-kata kamu sendiri. Ini akan membantu mereka berpikir bahwa kamu adalah pendengar yang baik dan kamu benar-benar tertarik pada mereka. Itu juga membantu mereka merasa penting, dan itu validasi di sana. Sekarang, setelah kamu mengetahui beberapa trik psikologi ini, perlu diingat bahwa tujuan trik ini tidak selalu untuk memanipulasi orang. Sebaliknya, itu untuk membantu kamu memahami kapan dan di mana kamu dan orang lain paling rentang secara psikologis. Sekian video kali ini, bahagia untuk kalian semua. Terima kasih.